Kerukunan antar umat beragama. Adapun latar belakangnya yaitu kerukunan berasal dari kata rukun yang berawal ke dan berakhir an. Kata rukun berarti baik, damai, perilaku hidup rukun, keragaman, perasaan rukun. Kata ini terserap dari bahasa Arab yaitu ar-ruk yang artinya tiang. Oleh sebab itu, kerukunan adalah tiang berlangsung suatu masyarakat. Kerukunan merupakan serangkaian dari berbagai bagian yang tercermin dalam melaksanakan aktivitas kehidupan. Kerukunan itu dapat tercipta di tengah anggota masyarakat bila saling pengertian. Dalam demikian, kerukunan merupakan kesatuan masyarakat dalam melaksanakan ajaran dengan tidak mengganggu pemeluk agama lain dalam melakukan ajaran agama, sedangkan umat adalah para penganut suatu agama atau pengikut Nabi. Misalnya umat Islam, Kristen, Hindu, dan lain-lain juga bisa berarti orang yang atau khayalat dan yang mengajarkan tentang hubungan dengan Tuhan. Kerukunan umat beragama dalam agama Islam. Dalam Islam, kerukunan umat beragama merujuk pada sikap saling hormat, menghargai, dan bekerja sama antara umat Islam dan pemeluk agama lain, tanpa harus mengorbankan prinsip-prinsip dasar keyakinan. Islam mengajarkan pentingnya hidup berdampingan secara damai, baik, dan secara muslim maupun dengan pemeluk agama lain. Ajaran ini dapat ditemukan dalam berbagai ayat Al-Quran dan hadis yang menetapkan pentingnya sikap toleransi, keadilan, serta penghormatan terhadap hak orang lain, termasuk dalam beragama. Salah satu prinsip dasar dalam Islam yang mendukung kerukunan umat beragama adalah konsep rasuluh atau toleransi. Al-Quran mengajarkan bahwa tidak paksaan dalam agama. Quran Surah Al-Baqarah ayat 256 yang berarti bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk memilih keyakinan sendiri. Prinsip ini mencerminkan sikap Islam terhadap pluralitas agama, di mana perbedaan keyakinan harus dihormati dan tidak boleh menjadi alasan untuk menindas atau memaksa kepercayaan orang lain. Adapun aspek penting yang memperkuat prinsip toleransi dan saling menghormati yaitu yang pertama ada penghargaan terhadap perbedaan. Islam mengajarkan bahwa perbedaan agama adalah bagian dari kebijakan Allah. Dalam surah Quran Surah Al-Hujurat ayat 13, Allah berfirman bahwa Dia menciptakan manusia dari berbagai bangsa dan suku agama. Mereka saling mengenal satu sama lain. Yang kedua ialah perlakuan adil. Islam mengajarkan bahwa perlakuan adil harus diberikan kepada semua orang, termasuk kepada non-muslim. Dalam Quran Surah An-Nisa ayat 58 adalah Allah memerintahkan umat Islam untuk memberikan hak kepada yang berhak, baik dalam hal kepemimpinan maupun dalam hubungan sosial lainnya. Yang ketiga ialah pencegahan konflik. Islam mengajarkan penting mencegah konflik dan kekerasan. Dalam Quran Surah Al-Anfal ayat 61, Allah memerintahkan umat Islam untuk mendekati perdamaian jika musuh ingin berdamai. Hubungan antara umat beragama yaitu memiliki dua aspek. Yang pertama ialah hubungan internal umat Islam. Persaudaraan atau ukhuwah merupakan salah satu ajaran yang mendapat perhatian penting dalam Islam. Ukhuwah pada mula berarti persamaan dan keserian dalam banyak hal. Karena persamaan dalam iman mengakibatkan persaudaraan. Al-Quran menyebutkan kata yang mengandung arti persaudaraan sebanyak 52 kali, menyangkut persamaan, baik persamaan keturunan, keluarga, masyarakat, bangsa, dan agama. Yang kedua itu adalah hubungan antara umat beragama. Agama Islam ditunjukkan untuk manusia yang segala keberagamannya. Karena itu, ajaran Islam tidak melarang umat untuk bermualawat dengan pemeluk agama lain. Islam mengajarkan umat senantiasa untuk bermualawat dengan pemeluk agama lain, berpihak pada kebenaran dan keadilan, termasuk hubungan antara pemeluk terhadap non-muslim. Dalam masyarakat, ketemperan agama yang berbeda tidak bisa dihindarkan, baik dalam ranah sosial, ekonomi, politik, maupun budaya. Perilaku yang mendukung kerukunan dan persatuan atau tasamu adalah toleransi sosial kemasyarakatan dalam bidang akidah dan keimanan.
Seorang muslim meyakini Islam satu-satunya agama yang benar dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dasar perilaku ini disebutkan dalam Quran surah Al-Imran ayat 19. B. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban sesama manusia. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 di mana menjelaskan bahwa manusia satu dengan yang lainnya sama sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hal yang membedakan manusia satu dengan yang lainnya adalah ketakwaan dan perbuatan baiknya. C. Saling mencintai sesama manusia. Sikap tenggang rasa atau tasamuh harus disertai rasa saling mencintai sesama manusia. Ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW dari Anas bin Malik. Rasulullah bersabda, artinya tidaklah beriman seseorang di antara kamu sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. D. Mengembangkan sikap tenggang rasa. Sebagai makhluk sosial, kita harus memiliki sikap tenggang rasa sesama perbuatan yang kita lakukan jangan sampai menyinggung perasaan orang lain. E. Tidak semena-mena terhadap orang lain. Sebagai makhluk sosial, kita tidak dibenarkan berbuat semena-mena terhadap orang lain. Kita harus dapat mengendalikan diri dari perbuatan itu karena dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. F. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita tidak boleh mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan hanya untuk mengejar sesuatu yang lebih rendah nilainya. Nilai-nilai kemanusiaan harus selalu kita junjung tinggi. G. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Sejalan dengan sikap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, kita juga harus mewujudkan sikap tersebut melalui kegemaran melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan baik diminta atau tidak. A. Membiasakan perilaku persatuan dan kerukunan. Perilaku dalam menjaga kerukunan dan persatuan antar umat beragama dapat dijabarkan sebagai berikut. A. Saling menghargai dan menghormati antar umat beragama. B. Menghargai pendapat dan keyakinan antar umat beragama. C. Umat Islam mengajak sesama manusia untuk menciptakan perdamaian dan anti kekacauan, mendoa dan bekerja agar bisa pergi haji.